Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini Pak izin melaporkan hasil sosialisasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah desa dan penggarap di Kecamatan Tanjung Sari terkait dengan rencana kegiatan penghijauan lingkungan. Ya. Jadi dari lembaga desa dan penggarap menyambut baik kegiatan yang kita rencanakan. Ya. Namun pada pelaksanaannya Pak, dari mereka itu ada komplain terkait dengan jenis tanaman, baik itu jenis tanaman sendiri maupun dari komposisi tanaman. Jadi masyarakat itu lebih dominan menginginkan ke tanaman MPTS atau buah-buahan, karena mereka menganggap bahwa MPTS atau buah-buahan ini lebih bermanfaat, manfaat ekonominya lebih langsung karena dapat menghasilkan buah atau produk sehingga bisa dijual dalam jangka waktu yang lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian yang kedua terkait dengan ketahanan pangan. Jadi masyarakat menganggap bahwa dengan melakukan penanaman pohon ini dapat berkelanjutan terkait dengan ketahanan pangan di wilayah mereka. Mungkin itu Pak laporan permasalahan yang saya temukan di lapangan. Mohon arahan dan masukan terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, terima kasih Dek atas laporannya. Terkait dengan permasalahan yang tadi Anda sebutkan, yang harus pertama kali kita ciptakan solusi adalah pendekatan dengan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat diundang, termasuk lembaga terkait lembaga desa diadakan dialog. Ya, tadi dikemukakan bahwa untuk jenis tanaman masyarakat menginginkan lebih dominan ke NPTS atau buah-buahan. Namun demikian di kita tuh ada program yang tadi Adi sebutkan itu penghijauan lingkungan. Untuk komposisi jenis tetap kayu-kayuan ada. Namun demikian dari komposisi jenis barangkali nanti itu kayu-kayuannya 50%, buah-buahannya 50%. Dan untuk komposisi jenis tergantung daripada keinginan masyarakat. Ya. Nah, nanti kan pertama itu masyarakat itu mengajukan proposal ke kita gitu ya, ke dinas terkait gitu ya. Ya kita pelajari apa yang kira-kira cocok di sana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian arahan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin untuk tindak lanjutnya mungkin sebagai petugas lapangan saya mencoba kembali mengkomunikasikan kepada lembaga desa dengan penggarap lahan terkait yang Bapak sampaikan. Mungkin sekian Pak. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Ya, Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-Bapak telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini di KTH Putra Nando dalam rangka kita mungkin diskusi Pak ya, diskusi terkait dengan kelola usaha kelompok, dimana kalau merujuk ke kelola usaha KTH Putra Nanjung ini bergerak di budidaya lebah madu ya. Nah, mungkin untuk lebih awal, mungkin informasi lebih awal, mungkin Pak Ketua menyampaikan kondisi perkembangan lebah madu seperti apa Pak? Untuk saat ini alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Cuma masalahnya ada sedikit masalah di masalah pemasaran aja. Pemasaran Pak ya, siap. Masalah kendala tidak ada. Kalau untuk stupnya berapa Pak sekarang yang ada? Sekarang untuk api cerana ada 15 stok. Untuk apa itu kelencang 10 stok ya. Kalau untuk hasil panennya sendiri Pak berapa itu? Untuk api cerana
kurang lebih 20 kiloan per satu kali panen Pak ya. Kalau yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan permasalahan mungkin Pak ya, mungkin kita bisa kembangkan lagi Pak dengan melalui media sosial mungkin Pak ya. Kalau yang seperti yang sekarang yang masifnya ya, penjualan di media sosial. Nah di kami juga Pak ada penjualan melalui e-katalog, namanya katalog elektronik. Itu difasilitasi oleh dinas, namanya Pasar Leweng Diji. Nah di Pasar Leweng Diji ini memuat hasil-hasil kegiatan usaha kelompok yang kemudian dipromosikan melalui e-katalog ini. Nah mungkin kita bisa nanti melalui di situ mungkin dulu. Namun sebelum kita ke sana, kita bisa membuat desain kemasan dulu mungkin Pak ya, dari segi tampilan mungkin Pak ya. Karena kalau kita lihat salah satu penarik konsumen dari tampilan, kemudian dari segi label juga mungkin Pak. Nah ini mungkin saya bawa contoh mungkin Pak terkait dengan contoh desainnya aja mungkin. Nah ini kita bisa dalam kemasan 250 ml. Ini kan kalau segini mungkin cukup ya Pak untuk sekali konsumsi. Nah ini mungkin nanti kita sebagai contoh mungkin Pak untuk pengembangan kedepannya, bagaimana membuat desain, kemudian dari segi botol juga kayak begitu, sehingga kita bisa pasarkan mungkin kedepannya Pak melalui e-katalog yang dimaksud ini. Mungkin saya akan tunjukkan sedikit Pak supaya lebih nyata mungkin Pak ya. Ini contoh-contohnya Pak terkait dengan pemasaran melalui e-katalog melalui dinas. Jadi semua hasil kegiatan kelompok itu kita promosikan di sini. Jadi konsumen pun jadi yakinlah bahwa ini asli karena melalui langsung dari dinas kehutanan. Ini ada beberapa contoh produknya. Nah kemasannya pun beragam Pak. Jadi nanti bisa kita sesuaikan sekreatif mungkin. Nah untuk pemasaran sendiri Pak sekarang bagaimana Pak? Masih nunggu yang datang. Pelanggan sebenarnya ada, cuma jarang. Tapi untuk media sosial belum terlalu ini Pak signifikan Pak ya? Belum. Untuk tahap awal kita persiapkan dulu terkait dengan kebutuhan botol tadi seperti apa, kemudian terkait dengan desain label, kemudian pembuatan akun media sosial untuk sarana fasilitasi penjualan mungkin Pak ya. Dan untuk kedepannya mungkin juga kalau ada apa-apa, maka kita diskusikan lagi bareng apa yang menjadi kebutuhan kita atau kekurangan kita, maka kita diskusikan, termasuk terkait dengan perbanyakan stok dalam rangka peningkatan hasil lebahnya mungkin. Mungkin bapak-bapak lebih aktif lagi terkait dengan pemecahan koloni atau terkait dengan penyediaan pakan untuk pengembangan lebah. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun mungkin sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak-Bapak dari KTH Persib Bandung telah berkumpul di agenda kali ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan informasi atau materi terkait dengan program Small Grant Program, atau kalau kita artikan sebagai program bantuan hibah kecil, di mana kegiatan ini berbasis pada kontribusi hasil. Nah, sebelum saya ke program ini sendiri, sebagai informasi awal mungkin untuk kita semua bahwa di Kementerian Kehutanan Pak terdapat salah satu kegiatan yang menjadi fokus utama, yaitu pollination, di mana pollination ini sendiri kalau kita artikan sebagai pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan lainnya, di mana tujuan dari utama dari kegiatan ini yaitu strategi atau langkah Indonesia untuk dari sektor kehutanan maupun penggunaan lainnya untuk menyerap emisi karbon yang lebih dominan daripada melepas emisi karbon. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa emisi karbon ini sangat buruk sekali dampaknya bagi kita. Salah satunya yaitu bagaimana perubahan cuaca yang ekstrim, kemudian sampai dengan penyebaran penyakit melalui virus. Nah, itu yang menjadi sasaran utama dari pollination ini sendiri. Nah, kembali lagi pada kegiatan tadi bahwa Small Grant Program ini merupakan bantuan hibah kecil, di mana program ini dari turunan dari pollination tadi atau inisiatif dari
program full mixing tadi, di mana program ini merupakan bentuk kerjasama dari Indonesia dan negara Norwegia. Dalam artian bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di lingkungan hidup dan kehutanan, di mana salah satunya yaitu melakukan revisasi atau penurunan penggunaan emisi karbon itu sendiri tadi. Nah, adapun pendanaan atau kontribusi terhadap kelompok ini yaitu melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), di mana nanti kelompok melakukan kegiatan Smart Grant atau hibah tadi ini itu didanai oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tadi. Nah, adapun cara atau melakukan pengusulan kegiatan itu melalui portal yang disediakan oleh penyelenggara tadi itu sendiri atau BPDLH, melalui akses nanti Pak ada link di situ. Nah, di dalam link itu nanti kelompok atau masyarakat itu bisa mendaftarkan melalui akun masing-masing, membuat akun dulu, memasukkan terkait dengan program atau profil kelompok. Nah, dalam registrasi akun itu sendiri nanti kelompok sendiri itu bisa memilih tema judul kegiatannya apa ada, kemudian turunannya subtema, kemudian memilih jenis kegiatan. Itu disesuaikan dengan potensi kelompok. Misalnya kalau KTH Pasir Nganjung ini, kalau kita merujuk pada kegiatan Pak ya, lebih dominasi kepada jasa lingkungan ataupun pengelolaan sampah. Nah, itu nanti bisa dipilih Pak di kegiatan pengusulan kegiatannya. Nah, setelah dilakukan pengusulan kegiatan nanti itu Pak, kelompok juga menyusun terkait dengan rencana anggaran biaya RAB-nya untuk pelaksanaan kegiatan. Setelah itu nanti setelah selesai membuat akun, penyusunan tema judul kegiatan, kemudian penyusunan RAB, nanti melakukan pengiriman data. Nah, setelah melakukan pengiriman data itu dilakukan validasi atau verifikasi dari tim penyelenggara, apakah bisa tervalidasi datanya, bisa lanjut atau tidaknya kegiatan yang diusulkan. Kemudian setelah divalidasi dan diverifikasi oleh penyelenggara, itu dilakukan penandatanganan surat perjanjian pertanggungjawaban kegiatan. Itu dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri nanti. Nah, proses selanjutnya yaitu melakukan penyaluran dana. Setelah diproses penandatanganan, penyaluran dana kepada kelompok. Nah, penyaluran dana itu langsung ke kelompok itu sendiri melalui kelompok, itu satu kali pakai Pak rekeningnya. Kemudian setelah melakukan penyaluran dana, melaksanakan kegiatan yang telah diusulkan tadi, yang sebelumnya, kegiatannya itu dipilih yang tadi berdasarkan jenis kegiatan. Kemudian ada juga terkait dengan pelaporan dan evaluasi. Nah, itu nanti ketentuannya itu sudah dijelaskan Pak di dalam juknis ini, seperti apa pelaporannya, termasuk dengan pertanggungjawabannya di lapangan, baik itu dari segi dokumentasi, kemudian laporannya itu harus berkala ngirimnya, kemudian terkait dengan sanksi. Jadi ada juga sanksinya apabila tidak melaksanakan kegiatan di luar dari perencanaan yang tadi. Nah, untuk sasaran daripada kegiatan ini sendiri Pak, itu udah diplot Pak dari 18 kelompok, mulai dari penggiat das, kemudian terkait dengan kelompok tani hutan, kemudian kelompok pengelola sampah, pencinta alam, sampai dengan SMK binaan Kementerian Lingkungan Hidup. Itu udah sasarannya kegiatan ini di sini. Jadi inti daripada kegiatan ini sendiri yaitu bagaimana mendukung dari kelompok ataupun perkumpulan kelompok masyarakat dalam rangka untuk yang tadi Pak, untuk mengurangi emisi karbon yang ada. Nah, kalau kita merujuk pada kegiatan kelompok tadi di Pasir Nganjung di sini, kalau saya pribadi Pak lebih ke bagaimana terkait dengan jasa lingkungan bisa diambil pada jasa lingkungannya. Kemudian dari jenis kegiatannya nanti itu bisa dilakukan kegiatan sosialisasi,
berkaitan sosialisasi ataupun terkait dengan binteknya nanti Pak, bintek terkait dengan pengelolaan jasa lingkungan itu sendiri. Tapi ini menjadi opsi aja Pak, jadi kembali ke kelompoknya akan menentukan seperti apa kegiatannya. Mungkin itu Pak sekedar info, sekilas info terkait dengan kegiatan ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan kembali. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya di hasil penulis ini, dan terima kasih juga atas informasinya terhadap kegiatan yang bisa diakses mungkin oleh kelompok, karena kelompok dan pasien menulis juga di desa Pasir Minggu dalam kegiatannya banyak sekali permasalahan. Selain dari kita itu menginginkan berkontribusi terhadap lingkungan melalui penghijauan, ternyata ada juga permasalahan yang berkaitan dengan persampahan. Kebetulan KTH kita juga bekerja sama dengan lembaga desanya itu sendiri. Kita dipercaya untuk mengelola wisata lingkungan yang mana kita diberi wewenang untuk penghijauannya. Cuma dalam perjalanannya ternyata wisata ini mempunyai permasalahan. Masalahnya itu salah satunya adalah seiring pengunjung banyak berdatangan itu menimbulkan sampah-sampah. Nah, sampai sekarang itu di wisata ini belum ada jadi pengelolaan sampah yang betul-betul sudah terkelola. Jadi masih sistemnya dikumpulkan di tong sampah, dibakar, paling dibakar. Namun seiring waktu menimbulkan efek lah. Salah satunya asapnya, terus seiring musim hujan ini jadi dibakar juga besar, akhirnya numpuk terus gitu. Nah, kita itu keinginannya jadi membuat sebuah penampungan sampah. Terus kita juga menginginkan jadi ada pola istilahnya pengelolaan sampahnya. Jadi sampah itu ada disimpan di suatu lokasi, bisa dikelola, yang dari sisi kedepannya juga bisa menghasilkan. Kita juga istilahnya menangani juga masalah sampahnya, polusinya, terus kita juga bisa dari sampah itu lebih bernilai seperti itu. Mungkin banyak kekurangannya dari tempat wisata ini, yang mana KTH kami juga jadi ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah ini. Seperti itu Pak, mungkin di KTH sendiri. Baik Pak, mungkin untuk tahap awal dulu mungkin Pak, dikembalikan lagi kepada kelompok, diskusi pada kelompok untuk penentuan kegiatannya seperti apa. Karena kalau secara dari undangan sendiri itu Pak, pembukaan untuk sekarang ini udah tahap masuk tahap 2 dan 3. Jadi mulainya itu tanggal 11 Februari sampai dengan 4 Maret terakhir pendaftarannya. Nah, untuk langkah awal mungkin untuk kembali ke kelompok, berdiskusi kembali terkait dengan jenis kegiatan apa yang bisa diambil. Karena kalau seperti Bapak sampaikan tadi lebih konsen ke pengelolaan sampah, di kegiatan itu sendiri juga bisa juga diajukan, bahkan sangat dianjurkan malah terkait dengan pengelolaan sampah itu sendiri. Dari pengelolaan sampah sendiri nanti ada turunannya lagi Pak, jenis kegiatan yang akan dilakukan di kelompok itu apa. Semacam kalau di sini Pak ada sosialisasi itu sendiri, kemudian pelatihannya seperti apa nanti. Hanya memang di syaratnya itu harus menyediakan narasumber untuk kegiatan pengelolaan sampah. Nah, nanti itu berkaitan dengan RAB tadi Pak, rencana anggaran biaya. Itu disusun sedemikian rupa perencanaannya dengan matang, sehingga nanti pas melakukan pendaftaran itu bisa sekalian langsung diinput mungkin Pak. Termasuk itu Pak, jadi kita juga tidak hanya menyediakan rumah sampah. Karena kan ketika keinginan untuk pengelolaan itu sampah kan
harus memiliki wawasannya. Ya, benar. Makanya nantinya ke depannya ketika misalkan si sarananya terus lokasinya sudah ada, termasuk kita juga ingin jadi di antara anggota kelompok itu sendiri itu memiliki wawasan tentang sampah. Jadi sebelum mereka melaksanakan kegiatan itu, mereka lebih diedukasi dulu ya, diedukasi bagaimana memilah sampah, terus bagaimana istilahnya alurnya seperti apa gitu. Karena tidak ya kalau kita berpikir sempit mah ya sampah gitu ya. Tapi ternyata ketika wawasannya kita sampai, dari sampah itu kita bisa dipilah ada yang bernilai untuk sisi ekonominya gitu, ada yang di keluarganya, terus ada yang daur ulang gitu. Nah sampai ke sampah yang betul-betul nggak bisa di lagi menjadi pemikiran besar. Jadi untuk wawasan itu sendiri ya di anggota KPH juga belum ada. Namanya kalau misalkan program yang ada pun kedepannya pengen ya jadi dari hulu ke hilirnya yang dari SDM-nya dikuatkan melalui pelatihan atau intake wawasan tentang sampahnya, mungkin untuk sarananya juga ada, sampahnya itu sendiri, sehingga tidak setengah-setengah rasanya. Kadang ada juga ya bangun bak sampah udah dibangun dibiarin karena SDM-nya tidak tahu, tidak mengerti gitu. Padahal sayang gitu ya kalau dibalik SDM-nya udah ada, tempatnya nggak ada lagi seperti itu. Apalagi di lokasi wisata ini kan bangunan yang belum ada, yang belum ada, dan SDM-nya juga belum dibina gitu. Hanya kalau misalkan memang kedepannya ada ya pengennya dari hulu ke hilir jadi persiap menyiapkan SDM-nya juga menyiapkan SDM. Karena mungkin bagian dari salah satu kontribusi juga lah ketika sampah selesai itu bebas dari pencemaran seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, jadi sekali lagi untuk tahap awal dikembalikan ke kelompok dulu, menentukan jenis kegiatan apa yang dilakukan. Kemudian untuk lengkapnya mungkin Pak saya akan menyerahkan ini petunjuk teknis untuk pelaksanaan mulai dari pendaftaran sampai dengan apa aja yang diperlukan di kegiatan yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, tadi itu saya dari kelompok Sawargi dari desa Cibarengkok. Ya. Ini nitip proposal. Jadi proposal untuk kegiatan yang tahun 2025 itu, alhamdulillah sudah selesai. Kegiatannya kan kegiatan penanaman itu Pak, yang anggarannya sudah ada lah gitu katanya gitu kan. Ini proposalnya baru saya bawa dari kelompok. Terus kebetulan ini gini Pak, begitu ngasihkan proposal ini, kelompok itu mau ngasih katanya untuk uang bensinnya gitu Pak. Uang bensin? Tapi saya lihat, kalau dipikir-pikir lumayan juga kayaknya gitu kan. Tapi alhamdulillah saya tolak Pak, karena ya tahu sendirilah kita harus menghindari hal-hal yang begitulah. Udah boleh lah sekarang mah, bukan zamannya lagi gitu lah. Ya, jadi gitu Pak, saya tolak gitu. Benar Pak, itu benar harus ditolak karena itu melakukan melanggar kode etik kita sebagai ASN. Itu masuknya dalam gratifikasi, jatuhnya gratifikasi. Itu sudah melanggar karena menerima semacam hadiah dari kelompok. Jadi itu sudah melanggar. Kemudian kita sebagai ASN itu sudah melanggar terkait dengan zona integritas ASN, di mana yang sudah kita lakukan perjanjian kinerja kita sebagai ASN. Jadi lain kali ketika kita di lapangan diberikan apapun dari kelompok, apalagi dalam bentuk uang, sebaiknya kita tolak seperti yang Bapak lakukan. Dan kita juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat
tidak perlu adanya kegiatan-kegiatan seperti semacam kayak gitu, memberikan bantuan ataupun bentuk uang kepada petugas di lapangan, karena itu termasuk dalam pelanggaran kode etik, masuk dalam gratifikasi. Mungkin itu aja Pak. Sama-sama kita menjaga agar lingkungan kita bebas dari zona anti korupsi. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, Pak. Saya permisi dulu. Ya, maka ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.